Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa wassalatu la in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum min 'adzabi syadid. Subhanallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ketua RW beserta jajarannya atau yang mewakilinya, Ketua RT dari 1 sampai dengan RT 8, orang tua yang tidak bisa kami sebutkan untuk satu namanya namun tidak mengurangi rasa hormat kami, jamaah yang hadir di malam hari ini. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang mulia, mudah-mudahan kedatangan beliau membawa keberkahan tersendiri buat tamu kita. Puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakannya dari zaman ke-8 hingga zaman di saat ini. Alhamdulillah para jamaah hadir di tengah-tengah kita sebagaimana biasanya. Kita sering melaksanakan pengajian bulanan pada minggu kedua dengan tema kita Hadis Arba'in, dan setiap 3 bulan sekali kami panitia akan senang untuk bisa mengundang para ahli bait Nabi. Karena yang pertama kami yakin dengan kedatangan beliau-beliau ini menjadi satu ikatan kita kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, la in kana hubbi ali Muhammadin dzambul fadzalika dzambul astu anhu. Jika memang mencintai keluarga ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu dosa, niscaya itu adalah dosa yang tidak akan pernah terobati. Ini menunjukkan bahwa membuktikan kita semua bahwa mencintai ahlu baitin Nabi termasuk ke dalam iman kita semua. Maka dari itu sama-sama kita dengarkan ceramah beliau. Nanti setelah beliau selesai ceramah, tolong jangan ada yang salaman, karena kita sama-sama tahu bahwa pandemi yang begitu luar biasa dan kita nggak tahu siapa di antara kita yang orang tanpa gejala. Jadi kami mohon mudah-mudahan dengan melihat beliau aja sudah menjadi keberkahan sendiri buat kita. Dan kami juga mohon yang kami berkenan nanti di akhir mau diwasana, kami mohon sekiranya kami mau menjazakan kepada kami di Pulau Ramadan yang diterang oleh umat untuk oleh-oleh kami yang kami akan bawa ke rumah kami sebagai ikhtiar batin kami dalam menghadapi fitnah corona yang begitu kejam ini. Mudah-mudahan dengan dijazakan kepada kita menjadi bagian ikhtiar batin kita. Demikian sama-sama kita dengar sama dari Habib. Tolong dengarkan dengan baik dan benar supaya nanti oleh-oleh rumahnya ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala sidqihi intadam. Amma ba'du. Alhamdulillah, para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini membawa keberkahan untuk kita sekalian. Di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di dalam majelis bulanan ya, majelis rutin bulanan kita di sini. Alhamdulillah, perkumpulan ini insyaallah membawa keberkahan untuk kita sekalian. Di dalam suatu haditsun sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan,
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki untuknya suatu kebaikan, maka niscaya Allah akan menggerakkan hati orang tersebut untuk memahami agama Allah, untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita setiap bulan berkumpul di sini menuntut ilmu, dan saya rasa enggak cuma setiap bulan. Majlis ini mungkin setiap bulan, tapi saya rasa ada majlis-majlis yang lain juga yang diadakan di sini, dan ini tanda ketika kita digerakkan hati kita oleh Allah Ta'ala untuk menghadiri majlis ta'lim, majlis ilmu. Ini tanda bahwasanya Allah menginginkan kepada kita kebaikan yang sangat besar, insyaAllah. Kebaikan yang besar untuk kita. Allah ingin mengampuni kita, Allah ingin memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi Musnadih, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menempuh jalan demi untuk belajar dan menuntut ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala membukakan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini dari rumah kita, ada yang dari sebelah sini, ada yang dari dekat, ada yang dari jauh. Kita melangkahkan kaki kita ke tempat ini untuk apa tujuannya? Kita berjalan ke tempat ini. Apa tujuannya? Ketujuan kita datang ke sini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu. Maka ambil kabar ketika kita berjalan ke tempat ini untuk menuntut ilmu, saat ini Allah bukakan kepada kita jalan untuk menuju surga. Mudah-mudahan ketika jalan pintu surga dibuka, jalan surga dibukakan oleh Allah, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah, bisa melangkahkan ke kita hingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana tadi kita nyatakan dari riwayat-riwayat hadis, orang yang berjalan menuntut ilmu, jalan menuju surga dibuka. Bukan artinya dia masuk surga, tapi jalan menuju surga dibuka. Kalau jalannya udah dibuka, tinggal tergantung kita. Kita mau melangkah atau enggak. Sekalipun pintu surga di depan kita dibuka, tetapi kalau kita enggak mau melangkahkan kaki kita ke dalam surga, bagaimana kita bisa memasuki? Dengan menghadiri majlis ilmu, pintu surga dibuka, jalan dibentangkan, tinggal kembali kepada kita, mau enggak kita melangkah? Sebab pada hakikatnya ilmu ibaratnya, kalau kita dengan alat-alat modern zaman sekarang, ilmu itu diibaratkan seperti GPS. Tahu GPS? Kita sekarang handphone ada GPS-nya, penunjuk arah, ya. GPS-nya udah dibuka, nyala, sudah. Jalan menuju surga diajarkan melalui ilmu. Ya, ilmu enggak lebih kecuali seperti itu. GPS membukakan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di tangan kita GPS sudah ada. Ya. Arahnya udah benar. Tujuannya keridhaan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kalau ini cuma kita pegang doang, tapi kitanya enggak melangkah. Bagaimana kita mau sampai? Saya tadi di rumah, ya, Ustaz kirim saya alamatnya Sherlock di sini, Beb. Ya, dikirim lokasinya via GPS. Ntar disampaikan juga, Habib kalau udah dekat gedung Mayora kabarin, gitu. Sampai saya masuk kemari. Ya, kalau saya di rumah cuma ngelihat lokasinya aja, nggak bakal sampai saya kemari. Tapi ketika saya lihat lokasinya, saya ambil mobil saya, ya, terus santri bawa mobil, nganter, ngikutin nih lokasinya yang dikirimkan, GPS-nya, petanya, sampai kemari, walaupun sempit-sempit tapi sampai juga. Alhamdulillah, ya. Jalan ke surga nggak sempit kayak begini, luas banget. Jalan ke surga, ya, kita lihat di sini sempit tapi luas sebenarnya, ya. Tapi tinggal kita melangkah ke sana. Melangkahnya bagaimana? Melangkahnya adalah dengan menjalankan ilmu yang kita pelajari. Sebab ilmu enggak cuma sebatas kita tahu. Sama seperti peta.
nggak sebatas kita tahu. Kalau kita udah tahu lantas apa? Ya kita jalan, kita tempuh itu jalan yang kita udah tahu. Ilmu juga demikian. Setelah kita tahu, kita jalankan dengan sebaik-baiknya, baru dengan itu kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau ilmu kita sebatas pelajarin saja, nggak pernah kita jalankan, nggak pernah kita praktekkan, maka na'udzubillah, madaratnya, bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kok bisa begitu? Iya, sebab orang yang maksiat sedangkan dia tahu, sama orang yang maksiat sedangkan dia nggak tahu, beda dosanya. Orang yang melanggar, dia tahu ini pelanggaran, ya, hukumannya lebih besar daripada yang melanggar sedangkan dia nggak tahu itu sebagai pelanggaran. Ini ngelanggar, ditanya kenapa melanggar, saya nggak tahu. Ya, kurang lebih dimaafin. Tapi ditanya kenapa melanggar, saya tahu ini pelanggaran. Lantas kenapa melanggar? Ya emang saya mau melanggar aja, bagaimana itu? Kalau kayak begitu kan hukuman juga makin berat. Demikian orang yang belajar, berilmu tapi dia nggak ngejalanin, ini madarahnya lebih besar, dosanya lebih besar. Makanya sampai disebutkan di dalam suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad fil Mustadrak, bahwasanya Nabi Muhammad SAW menceritakan panjang lebar yang menyebutkan bahwasanya yang dibakar di dalam api neraka pertama kali sebelum penyembah berhala, tahu siapa? Orang yang berilmu. Hah? Orang yang berilmu? Iya, talib ilmu, penuntut ilmu, para ulama, itu yang pertama dibakar di api neraka sebelum penyembah berhala. Kok bisa begitu? Iya, ilmu yang mereka miliki hanya sebatas pengetahuan, tidak dijadikan sebagai pedoman hidup, tidak diamalkan, tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena itu dia dibakar di dalam api neraka sebelum penyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Ini dinyatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita pelajarin kita praktekin dengan sebaik-baiknya, kita amalkan dengan sebaik-baiknya, kita jadikan sebagai pedoman hidup. Sebab tahu apa? Kita nih hidup di dunia ada tujuan. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Tujuan kita hidup di dunia ini sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada Allah, untuk menghamba kepada Allah, untuk menjadi pelayan Allah. Nah, kita menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah bukan dengan caranya kita, bukan semaunya kita, tetapi semaunya Allah, dengan caranya Allah. Bagaimana Allah mau dari kita, itu yang kita lakukan. Nah, cuman bagaimana kita bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Allah kalau kita nggak tahu apa yang Allah inginkan? Karena itu kita diperintahkan belajar. Nabi SAW bilang di dalam hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya fardu atas setiap muslim. Kenapa? Sebab dengan menuntut ilmu, belajar, kita itu bisa tahu apa yang diperintahkan oleh Allah sehingga kita jalankan, apa yang dilarang oleh Allah sehingga kita jauhkan. Dengan ilmu kita tahu begitu. Allah nyuruh kita apa? Makanya ilmu yang wajib dipelajarin itu bukan semua ilmu. Ilmu yang wajib dipelajarin adalah ilmu yang mengajarkan kita cara mengabdi kepada Allah sesuai yang Allah inginkan kepada kita. Itu yang harus kita pelajarin. Allah pengen kita tuh mengabdi kepadanya dengan apa? Dengan menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat, haji, kita tinggalin kemaksiatan, macam-macam. Nah, ini kan hal-hal dan lain sebagainya banyak. Ya. Nah, Allah mau kita bikin itu. Nah, kita nggak tahu apa yang Allah perintahkan. Bagaimana kita bisa menjalankan itu sebagai pengabdian kita kepada Allah, sebagai penghambaan kita kepada Allah? Maka itu kita belajar, hukumnya wajib. Belajar cara menyembah Allah, belajar cara sholat, belajar cara puasa, belajar cara berzakat, belajar cara berwudu. Bahkan diajarkan tuh belajar untuk menghilangkan atau mensucikan tubuh yang terkena najasa
kita bagian-bagian yang terkena najis supaya sholatnya kita benar. Bagaimana kita istinja, cebok, diajarin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna kulla syai hatta yu'allimana kaifa nakhra. Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, dulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita segala sesuatu, sampai beliau ngajarin kita urusan kamar mandi itu, urusan toilet, bersih-bersih, ya, buang air, diajari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita jadikan Rasulullah panutan di dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, kita belajar nih sekarang nih, kita sungguh-sungguh, ya. Tujuannya untuk itu, untuk kita tahu apa aja sih perintah-perintah Allah untuk kita jalankan, apa aja sih larangan-larangan Allah untuk kita jauhkan. Kita pengen tahu Allah nih ngewajibin kita apa aja, 1, 2, 3, 4. Gak cuma sekedar rukun Islam aja, banyak yang Allah perintahkan kepada kita sekalian. Banyak yang Allah perintahkan kepada kita sekalian. Kita mesti tahu itu, kita mesti belajar. Untuk apa? Kalau kita udah tahu, untuk kita jalankan. Ya, dan Allah juga melarang kita banyak larangan. Apa aja larangan-larangan yang dilarang oleh Allah harus kita pelajarin, harus kita cari tahu. Untuk itu kita bikin majelis ta'lim. Untuk itu kita belajar dan menuntut ilmu, agar kita cari tahu, kita bisa tahu apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita udah tahu perkara ini dilarang, perkara yang satu lagi dilarang, perkara yang ketiga dilarang oleh Allah, kalau kita tahu larangan-larangan Allah ini, bisa kita jauhin diri kita dari larangan tersebut. Nah, inilah yang dinamakan dengan taqwa, imtithalu amrillah wajtinabu imtithalul awamir wajtinabu zawajir, mematuhi perintah dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah taqwa, inilah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bertakwa kepada Allah, kita jalankan ini semua, Allah janjikan surga. Allah berjanji akan memasukkan orang-orang yang bertakwa ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Kira-kira kita mau enggak masuk surga? Insya Allah kita semuanya masuk surga. Ya, tapi ini dia, nah, saya kasih tahu, surga diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk para pemimpi, bukan untuk orang yang berangan-angan, bukan hanya sekedar yang mengatakan amin, enggak cukup. Tapi Allah Ta'ala selalu mengatakan di dalam Al-Quran, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah selalu mengatakan demikian. Surga diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana itu takwa? Taat perintah, jauh dari larangan. Bagaimana kita bisa taat perintah? Pelajarin dulu apa perintah-perintahnya, sehingga kalau kita udah tahu, kita bisa menjalankannya. Apa aja larangan-larangannya, pelajarin itu larangan-larangan Allah, cari tahu, sehingga kalau kita udah tahu, kita bisa menjauhkannya. Dengan demikian kita jadi orang yang bertakwa, dan kalau kita udah jadi orang bertakwa, kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari itu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berjanji dan berfirman di dalam haditsul qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Telah aku persiapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan apa? Surga yang bagaimana? Yang enggak pernah dilihat kenikmatannya oleh mata, yang enggak pernah didengar oleh telinga, bahkan khayalan pun enggak sampai ke situ, kata Nabi Muhammad SAW. Dipersiapkan untuk siapa? Untuk semua orang? Enggak. Untuk para pemimpin? Enggak. Untuk orang yang berangan-angan? Enggak. Untuk orang yang tidur? Enggak. Untuk orang yang oncang-oncang kaki? Apalagi? Enggak. Hanya diperuntukkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang saleh. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang saleh, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Surga diperuntukkan untuk mereka. Alhamdulillah, di malam hari ini kita berkumpul nuntut ilmu, belajar. Seperti saya katakan, tinggal kita praktekin. Pintu surga dibuka, jalanan dibentangkan, dibuka jalan tolnya.
untuk menuju surga. Tinggal kita melangkah. Kita udah tahu hukum Allah, kita jalanin. Kita udah tahu aturan Allah, kita jalanin dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Dengan begitu insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun penyakit, bencana, wabah, hadirin, kita hidup di mana sih? Kita sekarang nih, kita hidup di mana? Kita hidup di dunia. Ya. Emang dunia diciptakan oleh Allah begini. Ada aja masalahnya. Ada aja problemnya. Allah ciptakan kita nggak hidup di sorga. Kita sekarang hidup di dunia. Ya, ada aja. Ambil kabar. Nggak dari penyakit, ntar dari ekonomi. Nggak dari ekonomi, ntar politik. Ntar kalau nggak dari politik, macam-macam permasalahan. Emang Allah ciptakan dunia kayak begitu? Ya, selesai yang ini, datang lagi yang lain. Tahu nggak supaya apa? Kenapa sih apa hikmah Allah ciptakan dunia kayak begitu? Supaya kita nggak betah. Benar. Supaya kita nggak betah. Supaya kita nggak betah. Kok gitu, Beb? Iya. Sebab ini kan bukan tempat tinggal kita. Ngapain kita betah-betah di sini? Ini bukan tempat tinggal kita. Sama sekali. Tahu nggak tempat tinggal kita yang sebenarnya di mana? Tempat tinggal kita yang sebenarnya di negeri akhirat. Itu tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Dan negeri akhirat cuma ada dua. Al-Habib Abdullah Haddad itu mengungkapkan di dalam bait syairnya, wa ma hadhihi dunya bidari igamatin wa ma hiya illa kat-tariqi ila al-watan wa ma ad-daru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Beliau katakan, ini kehidupan dunia ini yang kita sekarang ada di dalamnya. Mau dibandingin dengan kehidupan di negeri akhirat. Kehidupan dunia nggak lain cuma tempat berlalu, tempat lewat. Ya, tempat tinggal sesungguhnya kita bukan di sini, di negeri akhirat. Apa itu negeri akhirat? Satu di antara dua. Surga bagi yang taat atau neraka bagi yang melanggar dan berpaling dari Allah. Nah, cuman saya tanya, kita di mana? Tempat kita kelak di mana? Ini dunia kita bakal tinggalin. Ya, kita bakal tinggalin. Sebab memang